Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan hasil dari water treatment sumber air baku PT Perkebunan Nusantara 8 Siater. Kelompok kami terdiri dari Nabila Fisa Sabrina, Viva Nuridaya, Pire Leandro Umbu Roru Panyongang, Arfia Sintan Deswari, dan Muhammad Aulia Rahman. Dari manakah sumber air baku dari pabrik teh Siater, yaitu berasal dari Sungai Ciasem. PT Perkebunan Nusantara 8 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri. PTPN 8 Siater beroperasi dengan berfokus pada pengolahan teh. Jenis teh yang diproduksi yaitu teh hitam dengan pengolahan secara ortodoks. Sumber air baku pada sistem intake pabrik teh di Siater, Jawa Barat berasal dari Sungai Ciasem. Lokasi intake terletak di Desa Cicadas. Water treatment plant air sungai ini menggunakan metode filtrasi. Proses pada filtrasi ini dimulai dari air yang telah dilakukan pengendapan vlog akan dialirkan melalui flotation movable hood filter ini. Pada proses ini dilakukan aerasi. Setelah dilakukan aerasi untuk proses air difilter kembali dengan menggunakan pasir silika dan karbon aktif. Alat oksidasi teh adalah air dalam proses produksi teh digunakan pada saat proses oksidasi atau penguapan sampai tingkat air yang dibutuhkan sesuai dengan target. Selain itu, air juga digunakan pada saat pencucian. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau spektrum, di mana zat padat itu tertahan. Pada industri, filtrasi ini meliputi ragam operasi mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Fluida yang difiltrasi dapat berupa cairan dan gas. Aliran yang lolos dari saringan mungkin saja cairan, padatan atau keduanya. Suatu saat justru limbah padatnya lah yang harus dipisahkan dari limbah cair sebelum dibuang. Proses pengolahan air sungai dimulai dari mempompa air sungai ke dalam bak clarifier, kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan dengan 4 sekat pemisah. Kemudian pada industri yang membutuhkan air pendingin, air ini dimasukkan ke cooling tower. Sebagian air lain siap untuk emergency pada firefighting system. Air dari bak penampungan dipompa menuju tangki-tangki penyaringan. Tangki penyaringan dinamakan dual media filter. Air hasil penyaringan DMF dan AC ini dimasukkan ke dalam bak penampungan penyaringan atau filtered water basin. Kemudian melalui proses cartridge filter untuk disaring kembali. Setelah melalui proses ini dilanjutkan dengan proses menjadikan air asin menjadi air tawar melalui proses reserve osmosis. Setelah itu ditampung di bak air service dan dilakukan proses demand system, dan setelah itu ditampung dalam tangki air demand. Alat proses filtrasi 1. Screening. Proses pertama filtrasi yang bertujuan untuk menyaring sampah-sampah besar, contohnya sampah daun, plastik, dan kayu, dan lain-lain. 2. Pompa. Fungsinya memompa air dari sungai. 3. Bak clarifier. Fungsinya untuk mengurangi kandungan TSS dalam air clarifier. Ini dapat menghasilkan air dengan tingkat kejernihan yang tinggi pada WTP. Enggan proses klarifikasi, yang mana proses ini berfungsi menghilangkan solid tersuspensi. 4. Bak penampung. Fungsinya menampung air dari bak clarifier. 5. Dual media filter dan activated carbon. Fungsinya adalah media filter yang tepat akan mampu menghilangkan zat-zat kimia maupun organik yang ada di dalam air seperti air berbau, keruh, kekuningan, berminyak, berkarat, atau berlumpur menjadi lebih baik dan layak untuk dikonsumsi. 6. Bak hasil penyaring. Fungsinya untuk menampung hasil dari penyaringan. 7. Cartridge filter.
Fungsinya menyaring partikel dalam air. 10. Demin System, fungsinya untuk menghilangkan mineral dalam air. 11. Tangki air demin, fungsinya untuk menampung air dari proses demin. Produk yang dihasilkan PTPN 8 Siater yaitu teh hitam yang bernamakan Walini. Olahan air limbah PTPN 8 Siater. 1. Limbah padat. Limbah padat dari industri teh berasal dari ampas teh yang merupakan sisa dari tiap tahapan proses produksi. Limbah padat industri teh ternyata dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain menjadi bahan baku pembuatan papan partikel dan pupuk organik. Ampas teh yang dijadikan pupuk tanaman diproses melalui pengolahan secara termofil. 2. Limbah cair. Limbah cair berasal dari sisa-sisa pencucian alat yang digunakan selama proses pencucian yang biasanya menggunakan soda api. Selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pupuk organik, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif absorben pada limbah cair industri tekstil. Sekian dari kelompok kami, presentasi yang kami telah berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.